Nah, kalau dari judul ini berarti kan menurut Abang Yesus itu tidak bangkit kan? Kesannya kan begitu. Jadi dalilnya apa, Bang? Begini Kalau Bang. Juma. Oh, ke Bang Juma Oh, ke Bang Juma Bang. Silakan Bang. Jadi yang bangkit itu memang Yesus. Udah benar itu. Yang bangkit dari kubur Yesus. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabi Allah khairu khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati Salatullah Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akizuma ya. Akizuma dengan orang-orang Kristen yang seperti biasa badut-badut gereja yang tampil untuk membela keimanannya katanya. Namun disitulah membuat kita geli dan tertawa ketika mereka itu berhujah lucu-lucu ya, terlepas dari semua apa akal sehat mereka. Baik, kamu muslimin, demikian videonya. Gitu cara pendarakan kesimpulannya. Itu yang ditanya. Jadi kalau ada orang yang datang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Kau jadi kau rubah. Sekarang begini Jum. Kenapa Sekarang kau begini, rubah? kawan. Sekarang begini. Silakan. Kau sebentar. Kau yang melakukan tuduhan bahwa yang bertemu dengan Paulus itu adalah iblis. Maka kau harus membuktikan keiblisannya si iblis ini. Bagaimana kau membuktikan bahwa itu adalah iblis? Oke. Perbuatan apa yang dilakukan oleh si iblis ini yang menjadikan dia iblis? Oke. Jadi kalau Anda mengatakan perbuatan apa? Yang pertama, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Narasi iblis itu. Iya, kan penyesat dulu. Pertama harus mengaku Yesus dan bergelar Kristus itu dulu. Yang kedua menyesatkan. Yang ketiga dia akan melakukan tanda-tanda mujizat. Yang keempat dia disebut sebagai pembinasa keji yang sudah dinubuatkan kemudian oleh Nabi Daniel. Pembinasa keji itu akan duduk di tempat yang kudus. Apa tempat kudus itu? Utusan Rasul Tuhan. Dia dianggap rasul, dia dianggap kemudian orang terpuji. Nah sekarang kalau Anda melihat Matius 7 ayat 15, Matius 7 ayat 15 dan 16 dikatakan bahwa dari buahnya lah engkau akan tahu. Kena di sini, kau kena di sini bang. Bentar. Kena kau di sini. Pertanyaannya, dari buahnya lah, tunjukkanlah samaku buah-buah yang dilakukan oleh si iblis itu dan si Paulus yang membuktikan bahwa dia ini iblis dan si Paulus itu adalah pengikut iblis. Tunjukkanlah buah-buah perbuatan si Paulus ini. Itu yang maksudku. Yang pertama buahnya memanggil aku Tuhan. Yang kedua bernubuat pakai namaku, bermujizat. Lah itu kata Yesus loh. Dari buahnya kau akan mengenal dia. Matius 7 nomor 15 sampai 23. Dari buahnya memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu buahnya diusir. Mau cari yang mana lagi? Ada di Galatia 22, lupa aku ya ayat 22 ya, Galatia 3 ayat 22. Buah-buah roh ada itu, tetapi buah-buah roh adalah sukacita, kasih sukacita, damai sejahtera. Iya. Yesus yang mengatakan itu buah dari penyesat itu memanggil aku Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendak Bapa.
Kasihlah aku ruang dulu. Ya, silakan. Dengar, tetapi itu buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, bacalah kebaikan dan semuanya kan. Itu buah-buah roh daripada roh Allah. Tetapi buah-buah iblis adalah kebencian, pembunuhan, kekejian, fitnah, tuduh menuduh. Itulah buah-buah iblis. Saya lebih percaya. Saya lebih percaya. Nah, kasih aku peluang. Apakah buah-buah iblis ini dilakukan oleh Paulus atau tidak? Mana yang dilakukan Paulus? Apakah Paulus melakukan pembunuhan? Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, tapi dia adalah serigala yang buas. Iya, tapi kesimpulanmu salah terhadap Paulus. Apa Dari tandanya? buah-buahnya Apa? lah Tunggu. engkau mengetahui. Dari buahnya, dari nabi palsu itu pengikutnya memanggil aku Tuhan. Buah-buah perbuatan Paulus itu maksudku cuma Memanggil apa aku buah perbuatan Tuhan. Paulus? Bernubuat pakai kau namaku, ngarang-ngarang. bermukjizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Kenapa Anda sangkal itu? Kenapa Anda menyangkal? Apakah Paulus sebentar. Apakah Paulus merampok? Apakah Yes. Paulus membunuh? Apakah Yes. Paulus sebentar? Semua itu Sebentar. dilakukan oleh dia. Sebentar. Apakah Paulus setelah mengikut si makhluk gurun itu yang kau bilang tadi, makhluk padang gurun yang datang kepada Paulus itu? Iya. Apakah setelah mengikuti si makhluk gurun ini Paulus melakukan pembunuhan? Apakah setelah bertemu dengan makhluk gurun ini Paulus melakukan pemerkosaan, penjarahan, perampokan, pembunuhan? Apakah dilakukan Paulus? Saudara, kalau itu yang Anda jadikan sebagai acuan, sabar dulu. Orang-orang yang menyebut dirinya sebagai Buddha tidak juga melakukan hal seperti itu. Tidak membunuh, tidak membunuh, tidak memperkaos, tidak mencuri, bla 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 bla. Tidak juga seperti itu. Tapi yang dimaksud Yesus itu adalah buah dari nabi yang diutus oleh sibilisis ini. Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang mengajarkannya adalah makhluk yang keluar dari kubur. Cuma Kenapa Anda lari kita dari kembali lagi. dalil? Enggak, sebentar. Indikator dia mengikut iblis atau enggak iblis itu dari buahnya. Itu Yesus sendiri ngomong. Buahnya itu yang Agar kau kusebutkan. tahu. Coba kamu baca dari buahnya itu. Buahnya apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Itu buah dari iblis. Astagfirullahaladzim. Buah Baca iblis Matius itu 7, baca Matius 7. Baca lengkap Matius 7. Dari data 15 sampai 23. Kau baca. Ayat berapa? Apa? Yang Baca mana yang dari ada data baca? 15 sampai nomor 23. Baca. Saya dengar. Apa itu? Matius berapa? Matius 7. Matius 7. Tadi udah aku baca tadi yang 15-16. Nomor berapa lagi? Buah-buah Kau baca perbuatan dari sejahat apa? baca dari 15 sampai data nomor 23. Biar yang lain mendengarkan. Silakan. Aku udah bilang satu perangkat, nanti jeda lagi, nanti aku malas aku jeda ini. Nah, Udah itulah bilang makanya. lagi nih. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan kecuali yang melakukan kehendak Bapakku. Tuh kata Yesus. Kayak mana? Makanya baca dulu, baca. Oke. Biarlah terjeda. Baca dulu. Nah, Bang Juma dengar. Oh, aku 2% udah tweet udah katanya ini. Nanti kita Oke. lanjut lagi lah ya. Enggak Oke, apa-apa. oke. Nah, komunikasi dengan. Siap. Oke. Makasih. Selamat malam. Oke. Malam. Lanjut. Baik. Naikkan oten yang dulu ya. Siap. Udah 2% kusarger dulu. Oke. Permisi ya, Bang ya. Oke, saudara, silakan. Halo. Ya, halo. Selamat malam, Bang. Dari sekte mana? Katolik, Protestan? Kristen Protestan. Protestan. Oke. Bisa diskusi, bisa buka kamera. Halo? Iya, Bang. Bisa buka kameranya, Bang.
Bentar ya bang. Halo. Kameranya bisa dibuka. Halo saudara, namanya siapa? Rian. Ah iya, Rian. Tapi ada Hasannya kok, apa bisa pakai Hasan? Iya itu memang marga bang. Oh, marga. Hasan. Marga mana ini bang? Saya dari Maluku Utara bang. Oh, iya, betul. Cuma bang ini saya sudah coba-coba kameranya nggak bisa dibuka bang. Gitu. Iya. Belum bisa emangnya ya? Nggak tahu ini karena kenapa ini bang. Pengikutnya udah Tapi berapa nggak ya apa-apa bang? bang kalau diskusi kayak ini maksudnya nggak aktifin kamera bang. Oh, oke. Itu kan Ini sudah ada foto saya juga kan bang. Ya, ini ada materi. Ada materi yang mau diperbincangkan. Bang Handi, monitor Bang Handi, Bang Dewa. Iya bang. Wah, bisa diskusi sebentar sama teman kita ini. Boleh. Mainkan Pak, Diskusi mainkan dulu apa? Pak. Iya, Siap. saya mau masak air dulu ya. Sebentar aja. Pantun dulu dong. Baik. Masa air. Masak air. Ya, silakan. Ya, Pak Desain. Iya, Tema apa yang dikuasai sama Bang Desan? ya. Maksudnya ini kan judul dari yang sudah abang Zuma tampilkan, yang siapa yang keluar dari kubur. Maksudnya abang kan tadi juga saya sudah menyimak penjelasan abang Zuma dengan sahabat tadi yang sudah naik sebelumnya bang. Nah di sini untuk pertanyaan ini ya saya sebagai Kristen abang ya tentunya saya menjawab bahwa yang bukan keluar dari kubur, tapi sebenarnya itu dikatakan adalah kebangkitan, bangkit. Saya mau Baik, klarifikasi terus? itu bang. Jadi Baik, maksudnya lanjut. saya mau bertanya ke abang Edis, maksudnya Hah? dengan judul itu berarti abang maksudnya tidak mengakui bahwa kalau kami sebagai Kristen mengakui Yesus sebagai Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Nah kalau dari judul ini berarti kan menurut abang Yesus itu tidak bangkit kan? Kesannya kan begitu. Jadi dalilnya apa bang? Begini Kalau bang. Zuma. Ke Bang Juma, ke Bang Juma bang. Silakan. Bang. Jadi yang bangkit itu memang Yesus. Udah benar itu. Yang bangkit dari kubur Yesus. Tapi itu terindikasi bukan anak Maria. Dalilnya di mana bang? Dalilnya di mana? Dalilnya di Galatia 3 nomor 13. Oke baik, saya baca dulu ya bang. Iya, Galatia berapa bang? 3 nomor 13. Ya, oke bang, saya sudah baca, saya Oke. sudah temukan. Di Oke. sini kan, kalau menurut, kalau saya baca bang, saya baca ya, Siap. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan Iya. jalan menjadi kutuk Oke. karena kita, sebab ada Iya. tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya. Itu siapa itu bang? Kristus kan bang? Bukan bang, bukan. Kristus telah menebus kita. Iya kan? Iya betul bang. Nah, Yesus berkata di dalam Matius 24, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Kalau itu Yesus mengatakan ada Kristus palsu penyesat. Dan kalau Anda mengatakan itu adalah Yesus, apa alasannya dan dari mana Paulus tahu kalau Yesus ini dikutuk?
Dari mana Paulus tahu kalau Yesus ini adalah orang yang dikutuk? Di Siapa mana itu, yang- Bang? Terdapat di mana, Bang? Maksudnya di ayat mana itu? Itu tadi Galatia. Terkutuklah. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Pertanyaan saya, dari mana Paulus tahu kalau Kristus itu terkutuk? Siapa yang ngajarin? Ilmu dari mana? Sedangkan Tuhan mengatakan kepada Bani Israel, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tuhan berkenan kepada Yesus. Lalu ilmu dari mana Paulus temukan sampai dia mengatakan Kristus terkutuk? Kalau Kristus yang dimaksud di sini palsu, sah-sah saja. Karena Kristus palsu itu kan memang simbolisis. Tapi kalau dikatakan anak Maria, apa alasannya? Di mana ilmunya? Paulus yang ngajarin bahwa Kristus itu telah terkutuk, itu ilmu dari mana? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan kutuk. Dari mana Paulus dapat ilmu itu? Bukankah Yesus itu adalah orang yang diberkati, orang yang dimuliakan sebelum dunia ada, dia sudah dimuliakan oleh Tuhan. Terus Paulus yang ngajarin Paulus kalau Kristus ini adalah terkutuk, itu siapa? Kalau dia anak Maria. Kalau anak Maria tidak mungkin. Tapi kalau iblis yang dibilang terkutuk, ya itu sudah betul. Hanya ada dua kandidat, Kristus asli atau Kristus palsu yang terkutuk. Kalau Kristus asli itu mustahil. Tidak ada alasan untuk membuat Yesus anak Maria terkutuk. Apa salahnya? Tapi kalau iblis yang terkutuk, memang betul dari sejak Taman Eden dia sudah terkutuk. Tapi kalau dipaksakan itu adalah Kristus anak Maria, maka muncul pertanyaan, apa dan bagaimana Yesus sampai kemudian Paulus mengatakan dia terkutuk? Apa alasannya Paulus mengatakan Yesus anak Maria terkutuk? Siapa yang ngajarin? Silakan. Oke, Bang. Jadi begini, ini peristiwa penyalipan itu kan sebagai lambang, ya, Bang, sebagai lambang. Jadi kalau kepercayaan saya, yang saya ketahui, Bang, yang saya tahu itu Yesus mati itu untuk menebus dosa, kan? Sudah untuk menebus dosa. Nah, jadi dia bangkit itu kan kayak mati dalam dosa, dan bangkit itu berarti kayak Tuhan Yesus saja bisa mengalahkan maut. Berarti dia bisa mengalahkan hukum dosa. Jadi peristiwa kalau Rasul Paulus berkata bahwa Tuhan Yesus itu yang di kayu salib terkutuk, ya memang terkutuk, Bang. Terkutuk ya maksudnya karena yang terkutuk itu dosa. Maksudnya artinya, Bang, artinya karena peristiwa penyaliban itu kayak kan peristiwa penebusan. Nah, jadi klimaksnya kan di kebangkitan, Bang. Udah? Iya. Yang saya tanya itu, Bang, dari mana Paulus tahu kalau Kristus ini mati dengan jalan kutuk? Sementara Yesus kan udah jelas manusia mulia. Yohanes 17, Yesus mengatakan, ya Bapa, permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kok jadi terkutuk? Lagian Paulus dapat ilmu itu dari mana? Siapa yang mengajarin Paulus kalau Yesus ini terkutuk? Dan ilmu apa yang dipakainya untuk mendudukkan Yesus ini sebagai manusia terkutuk? Itu loh pertanyaan. Dan itu harus kemudian diselesaikan oleh saudara Kristen. Kenapa? Kalau tidak ada alasan yang akurat kemudian sampai diimani bahwa Yesus itu betul-betul dikutuk dengan jalan terkutuk, lalu bagaimana pertanggungjawabannya nanti kepada Yesus? Karena di situ dikatakan sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati digantung di atas tiang salib. Siapa yang dimaksud? Yesus. Dari mana Paulus tahu?
Dan kenapa Kristen tidak mau tahu? Kenapa Kristen menerima begitu saja? Karena ada iming-iming penebusan dosa. Bisa jadi karena mereka merasa banyak dosa. Nah ini bagus nih, kesempatan nih. Ada yang nebus dosa kita. Tapi permasalahannya sekarang, di mana Paulus mendapatkan ilmu? Kitab mana yang Paulus baca? Nabi mana yang datang kepadanya? Tuhan yang mana yang mengajarkan dirinya? Bahwa Yesus orang yang dimuliakan Tuhan itu mati dengan jalan mengenaskan, yaitu terkutuk. Ada ilmu yang bisa kami pelajari. Kitab apa? Di mana itu? Orang dikutuk adalah orang benar, orang dikutuk adalah orang mulia, orang dikutuk adalah jalan menuju kepada Tuhan. Di mana itu bisa kami temukan? Tidak ada. Langsung aja muncul dari ajaran Yesus karena mendapatkan pengaruh dari makhluk yang keluar dari kubur tersebut. Maka muncul pertanyaan, dan pertanyaan itu harus dipertanggungjawabkan, harus dijawab oleh saudaraku Kristen. Kenapa saya mengatakan begitu? Tidak cukupkah dengan hanya satu Tuhan? Kenapa mesti harus ada Tuhan lagi yang keluar dari kubur? Tidak cukupkah dengan hanya satu Tuhan? Kenapa ada lagi Tuhan yang dalam rupa bentuk merpati? Bukankah orang Yahudi, bukankah Adam, bukankah Abraham, bukankah Musa, bukankah Daud, Harun, semuanya masing-masing punya satu Tuhan saja? Kenapa harus ada penambahan-penambahan makhluk yang keluar dari kubur juga sakit ke Tuhan, burung merpati juga sakit? Kenapa harus kayak begitu? Pertanyaan-pertanyaan ini wajib hukumnya dijawab oleh saudaraku Kristen. Kenapa? Karena agama Kristen diberitakan untuk diajarkan kepada seluruh manusia termasuk Islam. Begitu saudara. Saya hanya berkata, alangkah busuknya kemudian hati ini. Alangkah kurang ajarnya mulutnya Bang Suma kalau sampai berani mengatakan Yesus anak Maria manusia suci itu adalah mati dalam keadaan terkutuk. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Saya berlindung kepada Allah dari ucapan sedemikian itu. Tapi kalau dikatakan yang terkutuk itu adalah iblis, yes, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan iblis yang terkutuk. Kalau iblis ya berani aku katakan itu. Tapi kalau anak Maria, wow, nggak berani aku, nggak berani. Nggak ada dalam pikiranku sebagai Muslim bisa mengucap ucapan kutukan terhadap manusia mulia. Nggak ada. Meskipun saya bukan umatnya. Nah sekarang Anda mengaku umatnya, tapi kok gampang. Dosa kami ditebus dengan jalan dia di atas salib mati dengan jalan terkutuk. Di mana? Di mana konsepnya Tuhan menebus dosa dengan mencari kambing-kambing yang dikutuk, dengan mengambil domba-domba yang mati dikutuk? Semua domba, semua kambing, semua sapi, semua lembu yang dipakai oleh orang Yahudi menebus dosa mereka, tidak ada domba yang terkutuk, tidak ada sapi yang terkutuk, tidak ada domba yang, kambing yang terkutuk. Giliran Paulus, mereka menebus dosa dengan menggunakan orang yang mati dengan jalan terkutuk di atas salib. Saya sebagai Muslim wajib hukumnya bertanya. Kenapa? Punya hak bertanya maksudnya. Dan saya juga punya hak untuk mendengarkan jawaban. Kenapa? Karena agama Kristen itu agama yang diwajibkan untuk diajarkan kepada seluruh manusia termasuk kami Muslim. Silakan saudara. Oke, saya jawab Bang. Ya. Jadi keterangannya itu ada di ayat sebelumnya Bang, sebenarnya. Ada di ayat sebelumnya. Yang tadi Galatia 3 tadi ayat yang ke-10. Oke. Pada nomor yang ke-10. Saya baca Bang, karena semua Silakan. orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Nah, terkutuk orang yang tidak setia melakukan hukum Taurat Bang. Jadi makna dari tadi yang bilang terkutuk di kayu salib, itu adalah perbuatan orang yang tidak melakukan atau tidak melaksanakan hukum Taurat Abang. Makanya tadi saya bilang bahwa karya penebusan itu kan menebus dosa-dosa manusia. Orang yang tidak berlaku setia, tidak menjalankan hukum Taurat, itulah yang
disalibkan sebenarnya Bang. Makna pengorbanan salib kan itu Bang. Kematian Yesus kan itu penebusan. Tadi kan Abang sudah bilang bahwa penebusan. Nah, saya jawab bahwa penebusan yang dimaksudkan oleh Paulus itu di atas kayu salib itulah melambangkan bahwa Tuhan Yesus disalibkan, mati di kayu salib itu untuk menebus dosa manusia. Nah, dosa manusia itu adalah orang-orang yang tidak mau melakukan hukum Taurat, itu maknanya Bang. Oke. Saudara, pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan Paulus kalau Yesus itu mati dengan jalan terkutuk di atas salib untuk dosa-dosa manusia? Bukankah Galatia menceritakan bahwa Kristus mati dari kutuk hukum dosa, maksudnya dia menebus dari kutuk Torah. Dan bukankah Torah itu hanya milik kepunyaan Bani Israel? Anda sebagai seorang Kristen, bukan sebagai seorang Yahudi, ketika ada perintah dalam kitabnya orang Yahudi Imamat 11, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Anda sebagai seorang Kristen makan babi, apakah Anda berdosa? Enggak dosa kan? Karena perintah jangan makan babi bukan untuk Anda. Lalu buat apa Yesus mati untuk Anda? Mana nasinya? Mana? Kok jadi mana nasinya? Kamu mengganggu aja. Mana dalilnya gitu loh? Di mana kemudian ada penebusan dosa dengan menggunakan manusia? Dari mana Paulus temukan ilmu ini? Siapa yang mengajarkan Paulus ilmu seperti itu? Orang-orang Yahudi, bahkan Yesus nih di dalam Matius 8 nomor 4, perlihatkanlah dirimu kepada imam, lakukanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Apa itu? Hewan. Nah, ketika ada perintah jangan kau makan babi, apakah itu mengikat Kristen? Tidak kan? Ketika ada perintah itu hanya untuk Bani Israel, tidak berlaku untuk Kristen. Jadi buat apa Yesus mati menebus kalian dari hukum Torah, sedangkan hukum Torah itu bukan hukum kalian? Kan tidak nyambung. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Yesus mati untuk orang Kristen. Gimana ceritanya? Padahal dalam Galatia 4 nomor 5, Yesus menebus manusia yang takluk di bawah hukum Torah. Nah itu berarti Yesus itu hanya menebus orang Yahudi yang takluk di bawah hukum Torah. Apakah orang Kristen takluk di hukum Torah? Kenapa bisa? Hukum Torah itu bukan untuk orang Kristen. Seperti itu Bang. Jadi pertanyaan saya masih saya pertanyakan, dari mana Paulus terima ilmu kalau Yesus anak Maria itu terkutuk dengan jalan mati terkutuk? Kalau iblis, saya setuju. Paulus betul, iblis memang terkutuk. Tapi kalau Yesus anak Maria disebut terkutuk, saya tidak terima. Karena tidak ada dalilnya Tuhan mengutuk Yesus. Tuhan Yesus itu manusia yang dikasihi. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Khususnya bagi Bani Israel. Silakan jawab pertanyaan saya Bang, silakan. Oke Bang, silakan. Oh jadi masuk abang kan tidak terima kalau yang disebut Paulus itu terkutuk di kayu salib itu adalah Yesus anak Maria. Yesus kan, Yesus atau anak Maria. Ya. Tapi kalau iblis yang nyamar-nyamar Yesus dan mati terkutuk, saya terima. Memang iblis tempatnya terkutuk. Sedangkan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Jadi kalau Paulus mengatakan itulah Yesus yang mati di atas tiang salib, ya harus
dijelaskan lagi, harus ditelaah lagi apakah itu asli atau itu adalah penyesat yang datang pura-pura memakai nama Yesus Kristus. Karena Yesus anak Maria mustahile ada jalan untuk dia mati terkutuk. Mustahile. Nggak ada jalan itu. Kalaupun ada jalan, Paulus harus menjelaskan. Kalaupun kita tidak ketemu Paulus, minimal Bible ini yang menjelaskan. Di mana orang benar bisa mati terkutuk? Di Bible ini. Ini perjanjian lama kitabnya Yahudi dan perjanjian baru kitabnya Kristen digabung menjadi satu. Di mana di dalam perjanjian lama manusia dikutuk, manusia benar dikutuk? Di mana itu? Tidak ada Bang, tapi kan Tidak yang ada. dimaksud itu orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Nah, Itulah yang terkutuk Bang. betul Orang yang itu. tidak melakukan. Orang yang tidak melakukan Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Betul? Iya. Orang yang dimaksud di sini siapa? Bani Israel kan? Bukan kita. Jadi kalau Yesus mati menebus hukum Taurat, untuk siapa? Ya untuk yang punya kitab dong, bukan kita. Jadi maksud Paulus ini apa? Kok jadi hancur kayak begitu? Bahkan Galatia 4 nomor 5, Yesus menebus mereka yang takluk di bawah hukum Taurat. Berarti Paulus pun mengakui bahwa yang ditebus itu adalah yang hidup di bawah hukum Taurat. Apakah Kristen hidup di bawah hukum Taurat? Tidak. Itu hukumnya Bani Israel. Cuman diambil terjemahannya, ditempel di sini, biar dianggap kalian juga dari sana. Maka Paulus ini harus mempertanggungjawabkan kalimatnya. Dari mana kamu tahu? Siapa yang ngajarin kamu? Kalau Yesus itu mati dengan jalan terkutuk, yang ngajarin siapa? Sekarang kalau Elohim pencipta langit dan bumi yang disembah oleh Nabi Musa ditanya, berarti yang menjawab Bible. Kalau kami Al-Quran. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, adakah engkau mengutuk utusanmu? Apa jawabannya? Cari, ada enggak? Tidak ada. Malah aku memuliakan, aku menjaga, aku menyertai selama-lamanya, aku melindungi, segala jalannya akan aku jaga. Aku tidak akan meninggalkan dia selama-lamanya, aku akan menggendongnya dan seterusnya. Loh, kok jadi dikutuk? Ilmu dari mana Paulus dapatkan itu? Oke Bang, saya jawab Bang. Ya, silakan. Jadi di Galatia 3 nomor 13 tadi ya Bang. Nah, di situ kan tertulis bahwa terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Nah, di situ kan tertulis orang, tidak tertulis bahwa Yesus. Nah, tetapi di ayat yang sesudahnya sesudahnya Yesus Kristus telah membuat ini supaya jadi seharusnya orang yang terkutuk yang berada di kayu salib, tetapi Yesus menggantikannya Bang. Itu kan karya penebusan Bang. Iya, orang yang mana? Jadi yang dimaksud harusnya orang yang Paulus. mana? Jadi maksud Paulus itu harusnya yang disalibkan itu, terkutuk orang yang disalibkan itu adalah orang-orang yang tidak melakukan hukum Taurat tadi yang saya bilang di ayat sebelumnya. Berarti orang Yahudi kan? Iya. Nah, terus apa hubungannya dengan Kristen? Ya hubungannya kan maksud ini begini Bang. Kan Taurat hanya untuk Yahudi. Iya, oke. Kalau begitu, kalau Abah bilang Taurat hanya hukum oleh orang Yahudi, kan tadi ada amanat agung Bang, amanat agung. Yang dimana amanat agung itu kan bukan khusus orang Yahudi saja Bang, untuk semua orang. Amanat agung beritakanlah Injil itu beda. Ini berbicara mengenai kutuk. Iya. Yang keluar dari kubur itulah yang disalib, yang dikutuk ini. Itulah Ya yang kan, kita. Tadi kan saya sudah jawab Bang. Jadi sebenarnya maksud dari Paulus itu sebenarnya terkutuklah orang-orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Kan? Orang Yahudi. Iya, orang Yahudi, orang-orang, pokoknya semua orang yang tidak mau melakukan hukum Taurat. Tapi di situ kan tadi saya bilang karya penebusan. Jadi seharusnya orang-orang itu yang disalibkan, tetapi digantikan oleh Yesus. Oke, sekarang dari mana Paulus mengatakan
bahwa penebusan dosa itu menggunakan manusia suci. Ilmunya dari mana? Sedangkan Tuhan memerintahkan dalam Imamat 1 nomor 2, bagi orang yang melakukan dosa, penebusannya menggunakan domba, kambing, sapi, lembu, hewan ternak. Dari mana Paulus mengajar dapat ilmu bahwa dosa ditebus dengan menggunakan manusia? Tadi kutuk. Dari mana Paulus tahu kalau Yesus itu dikutuk? Yang kedua, dari mana Paulus dapatkan ilmu kalau dosa ditebus dengan apa? Dengan menggunakan orang sebagai tumbalnya, sebagai korbannya. Itu ilmu dari mana? Adam tidak pernah, Abraham tidak pernah, Musa tidak pernah, Daud tidak pernah, Salomo tidak pernah, Yohanes Pembaptis tidak pernah, bahkan Yesus sendiri tidak pernah. Lalu Paulus ini dapat ilmu dari mana? Dari nubuat, Bang. Nubuat sebelumnya, maksudnya nubuat yang para nabi di kitab Taurat. Saudara, tahu nggak siapa yang ingin menyalibkan kemudian Yesus? Bukan Paulus. Iya begini, Bang. Tuhan Dari mana Yesus, kemudian Paulus tahu kalau itu nubuat dari Taurat? Dan dari mana Anda tahu kalau itu nubuat dari Taurat? Sedangkan imam kepala mahkamah agama orang Farisi, ahli Taurat, Imam Kayafas, imam besar, membunuh Yesus itu bukan karena ada nubuat. Padahal mereka adalah ahli kitab. Kenapa Anda yang bukan ahli kitab justru Anda mengatakan itu sudah dibuatkan? Sedangkan mereka untuk membunuh Yesus, mereka harus berbohong, mereka harus bersaksi dusta, mereka harus bikin tipu muslihat, bahkan iblis harus turut serta bekerja sama. Kalau memang sudah dinubuatkan, lalu kenapa Imam Kayafas bernubuat lagi? Yesus, maka Imam besar Kayafas bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa kita, bangsa Israel. Kenapa harus bernubuat kalau sudah ada nubuat dari kitab terdahulu? Itu hanya sangkaan Anda saja untuk melegalkan kematian orang benar. Atau jangan-jangan yang dibunuh ini adalah penyesat, yang mengajarkan juga adalah penyesat, dan yang menerima juga adalah penyesat, dan kemudian kalian memiliki amanat agung untuk menyesatkan. Apakah tidak seperti itu adanya? Karena sebelumnya tidak ada yang mengajarkan berkorban menggunakan manusia. Tidak ada yang mengajarkan Tuhan menjadi manusia. Tidak ada yang mengajarkan Tuhan keluar dari kubur. Tidak ada yang mengajarkan kemudian babi halal, ibadah minggu, menyembah Yesus, jangan bersunat. Itu nggak ada yang mengajarkan itu. Nanti Paulus bertemu dengan makhluk yang keluar dari kubur itu baru terlihat aneh. Yesus ketika datang di tengah Bani Israel tidak dituhankan, tidak disembah, tidak mengajarkan dirinya adalah Tuhan yang nusul menjadi manusia untuk tebus dosa manusia. Itu tidak. Tapi setelah Paulus muncul dengan kedatangan makhluk yang mengaku Yesus Kristus, baru nampak pincang ajarannya. Bang Handi, Bang Dewa masih monitor? Ada Bang, monitor tadi. Di sini dulu ya saudaraku, di sana ya, dengan adik saya dulu ya. Bincang-bincangnya saya mau makan dulu sebentar ya. Sebentar aja, ya. Boleh ya? Oke, Bang, oke. Oke. Lanjut saudara, lanjut. Siap. Bang Juma nggak lama ya, Pak Disen ya. Makan paling dia kisaran 4 jam lah. Sabar aja ya, tunggu ya. Baik Pak Disen. Tadi masuk ke penyaliban itu ya Pak Disen ya. Bang, kalau misalkan toh saya berpikir secara logika ya, kita gunakan logika aja ini ya. Yang namanya salib itu kan lambang kutukan, betul tidak kira-kira? Betul. Nah, ketika yang namanya lambang kutukan itu dipergunakan sama orang-orang Kristen, atau lambang kutukan itu ditaruh di gereja, itu kira-kira pantas tidak lambang kutukan disimpan di gereja, dijadikan sebagai tempat ibadah? Lambang terkutuk kan begini, Bang. Kalau tidak ada karya penyaliban, bagaimana ada penebusan? Penebusan itu bukanlah ajaran dari Yesus.
Yesus tidak pernah mengajarkan yang namanya penebusan itu melalui darah Yesus. Andaikan penebusan itu melalui darahnya Yesus, kenapa nggak pada saat Yesus disunat aja? Yesus disunat keluar darah. Atau enggak, pada saat Yesus jatuh aja lututnya sakit, terus dia berdarah, kan itu juga bisa. Karena yang namanya penebusan itu kan melalui darah. Sementara orang-orang Yahudi, itu mereka itu penebusannya itu lewat hewan ternak. Tetapi orang-orang Kristen ini, penebusannya itu bukan hewan ternak, melainkan manusia yang dimuliakan. Kembali lagi ke persoalan yang tadi Bang ya. Kita gunakan akal sehat di sini Bang. Singkirkan dulu yang namanya keimanan Abang ataupun doktrin ataupun dogma yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Sebagaimana yang kita tahu, yang namanya salib itu adalah lambang kutukan Bang. Salib lambang kutukan. Kenapa pada saat lambang kutukan itu Bang, yang jelas-jelas kita tahu itu adalah lambang kutukan, kenapa harus disimpan di rumah ibadah Bang? Kenapa harus disimpan? Oke, baik, saya jawab. Tidak pantas Bang. Baik. Saya jawab Bang. Nah, tadi kan Abang bilang bahwa orang Yahudi kan korbannya itu kan hewan. Nah, kenapa Betul. pengorbanannya harus manusia? Kenapa sekarang harus manusia? Nah, kan itu Yesus itu kan melambangkan domba. Kan di zaman itu kan mereka menyembelih domba sebagai persembahan. Nah, sekarang Yesus itu menggantikan domba itu, Bang. Ya, kalau tadi karya penyaliban tadi, bagaimana dia mau menebus dosa kalau tidak disalib? Karena dosa ini tadi kan Abang sudah bilang bahwa salib itu melambangkan kutuk. Kutuk itu dosa. Kutuk itu dosa, Bang. Kutuk itu dosa, melanggar perintah Allah atau tidak melakukan hukum Taurat. Nah, itu maksud dari salib tadi yang Abang bilang itu adalah kutuk. Iya, Nah, baik. Panjang itu Bang ya. Kalau cuma darah. Abang bilang pertanyaan tadi kan, saya Bang, pertanyaan saya tadi Bang, kenapa yang jelas-jelas lambang kutukan, salib itu adalah lambang kutukan, lambang penyiksaan. Kenapa itu harus disimpan di gereja Bang? Bahkan dijadikan simbol oleh orang-orang Kristen. Kita tahu yang namanya orang terkutuk itu adanya di mana Bang? Di neraka. Kenapa sih harus disimpan di gereja gitu kan? Kenapa harus disimpan di tempat ibadah? Kenapa tidak dibuang saja gitu? Maksud saya itu seperti itu Bang. Kita menggunakan akal aja Bang. Jangan ke dalil Bang. Masalahnya di mana Bang? Masalahnya di mana? Itu kan cuma simbol. Apakah simbol bisa buat kita masuk neraka? Bang, tadi kan saya mengatakan ke Abang, yang namanya simbol itu adalah simbol kutukan Bang. Nah, simbol kutukan ini kenapa sih harus dipakai gitu? Kenapa yang namanya simbol kutukan ini harus disimpan di tempat ibadah? Kan ini tidak pantas. Itu satu Bang ya. Dan yang namanya simbol itu Bang, itu tempat mempermalukan Tuhan Abang loh Bang. Tadi saja Abang sudah mengatakan kalau orang-orang Yahudi itu mereka menggunakan yang namanya hewan ternak. Tetapi orang Kristen mereka menggunakan yang namanya Tuhan, dijadikan sebagai lambang domba, sebagai domba. Nah, menurut pemikiran Abang yang sehat nih Bang ya, mumpung Abang masih ini ya, kira-kira nih pantas tidak Bang? Tuhan yang Abang muliakan itu diumpamakan sama domba Bang. Domba itu binatang loh Bang. Oke Bang. Itu kan cuma begini Bang, kan di hukum maksudnya di Taurat kan hewan ya Bang bilang kan hewan kan. Nah, Yesus itu menggantikan hewan itu sebagai karya penebusan. Dan dia itu dilambangkan sebagai domba yang tak bercacat, tak bercela Bang. Bang, kalau misalkan toh kita lari nanti bercacat bercela, saya nanti bisa menyebutkan Bang ya, apa kecacatan, apa kecelaan, dan apa dosa-dosa Yesus. Saya insya Allah bisa Bang, bisa menyebutkan berdasarkan dari dalil Bang ya. Yang saya tanyakan di sini Bang, tadi saja Abang sudah mengakui bahwa yang namanya salib itu adalah lambang kutukan Bang. Lambang kutukan. Kenapa lambang kutukan itu sampai disimpan di tempat ibadah? Bahkan lambang kutukan itu sampai sekarang pun masih ada Tuhan Abang di situ Bang. Tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana, ya kan, dipermalukan di dalam gereja.
sampai-sampai auratnya kelihatan kemana-mana. Tuhan yang abang banggakan diperlakukan seperti itu, dan Tuhan yang abang banggakan itu ternyata diumpamakan dengan domba. Domba itu binatang, Bang. Kira-kira nih Bang ya, menurut akal sehat abang, pantas tidak Bang Tuhan diumpamakan sama binatang domba? Kalau orang tua abang saya umpamakan dengan apa ya, dengan domba juga lah, dengan kambing, kira-kira abang nerima nggak Bang kalau Tuhan abang itu saya umpamakan dengan kambing? Kira-kira abang nerima nggak? Itu kan cuma hanya diumpamakan, Bang. Iya, maksud saya itu Diumpamakan. kalau Kan misalkan begini, orang Bang, tua begini, abang, Bang. Kenapa diumpamakan sebagai domba? Karena di hukum Taurat kan persembahan itu adalah hewan, Bang. Jadi untuk menggantikan persembahan itu, ya Yesus yang harus disalibkan, Bang. Nah, kalau abang bilang tadi bahwa kenapa salib itu masih ada di gereja, kan? Abang bilang tadi kenapa salib masih di gereja. Nah, tadi abang bilang kan, dan saya bilang itu hanyalah lambang, Bang. Kenapa dipampang? Kalau dipampangnya tidak masalah, itu lambang supaya orang-orang Kristen itu tahu dan ingat. Maksudnya tahu bahwa lambang salib itu adalah lambang pengorbanannya Tuhan Yesus, Bang. Jadi wajar saja kalau dipampang, cuma simbol, Bang. Iya, nggak apa-apa. Masalahnya kan nggak ada. Baik, saya tanya sekali lagi Bang ya, saya tanya sekali lagi. Ketika yang namanya Tuhan diumpamakan sama hewan domba, saya tanya ke abang, kalau misalkan orang tua abang, saya umpamakan sama kambing, kira-kira abang marah tidak Bang? Saya marah kalau saya marah, Bang. Begini, saya marah baik, kalau abang saya marah. Baik, siap. Nah sekarang, pengertiannya kan kira-kira beda, Bang. menurut abang, sebentar Bang, sebentar. Kira-kira menurut abang, ketika yang namanya Tuhan diumpamakan dengan hewan domba, kira-kira Tuhan marah tidak Bang? Menurut abang? Kita gunakan akal sehat di sini Bang ya. Abang berpikir di situ, berpikir Bang, gunakan akal abang ya. Disinilah tempat yang namanya kita belajar. Kita jangan menggunakan dalil, lebih diutamakan yang namanya akal dulu Bang. Kebanyakan orang-orang Kristen itu Bang, kesalahan terbesar bukan pada orang yang gagal Bang, tetapi pada mereka yang merasa paling benar tanpa pernah yang namanya belajar. Itulah orang-orang seperti itu. Sampai-sampai akalnya mereka matikan. Makanya di sini Dewa lebih tertarik dengan menggunakan akal Bang. Kalau misalkan akal sudah bisa difungsikan, insya Allah Bang, abang bisa berpikir. Tapi selama abang itu terbelenggu dengan yang namanya doktrin, mau sampai kapanpun juga abang tetap tidak akan menerima yang namanya kebenaran Bang. Maka dari itu saya bertanya kepada abang, secara insting naluri abang nih ya, Tuhan abang diperlakukan seperti itu, bahkan diumpamakan dengan yang namanya binatang domba. Apakah Tuhan itu bakal marah atau tidak Bang? Bagaimana Bang? Bagaimana? Nah, di sini abang mulai berpikir ya. Alhamdulillah, abang sedang mencari jawabannya. Mesti jawab apa ini kira-kira, ya kan? Seperti itu Bang ya? Betul tidak Bang? Begini Bang, itu kan tadi kan saya sudah bilang, itu diibaratkan. Saya tidak menanyakan diibaratkan juga Bang. ada maknanya Bang. Begini, kalau abang bilang orang tua saya dia seperti hewan, itu saya tidak terima. Tapi kalau maksudnya kalau Yesus ini dia beda Bang. Itu kan dia diibaratkan. Dari mana bedanya Bang? Punya makna juga Bang. Kalau baik, dari mana menurut abang bedanya Bang? Saya pakai dalil Bang. Kata Yohanes di kitab Yohanes 1 ayat 29 saja dikatakan bahwa tahu Yohanes anak domba, lihat anak domba Allah. Tahu saya Bang itu Bang. Ayat itu kebetulan tahu. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya Bang, kembali lagi. Kira-kira pantas tidak Tuhan abang marah tidak andaikan Tuhan itu diumpamakan dengan binatang domba?
Menurut abang kira-kira pantas atau tidak? Ya, gunakan di situ hati nurani bang ya. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta, itu menciptakan manusia memiliki yang namanya hati bang. Tetapi tidak semua orang punya yang namanya nurani. Disitulah makna yang namanya hati nurani. Gunakan di situ akal abang, fungsikan akal abang di situ. Kira-kira menurut abang pantas atau tidak? Orang tua abang saja dikatakan diumpamakan dengan binatang domba, abang tidak akan pernah menerima. Bahkan abang bisa marah. Bagaimana dengan Tuhan? Diperlakukan seperti itu. Sependek ilmu pengetahuan kami sebagai umat Muslim. Baik, Ibaratkan sebagai apa tuh? domba, karena ada kenanya. Yang saya tanyakan bang, kira-kira Tuhan marah tidak bang? Manusia saja bang, kalau diumpamakan dengan binatang, manusia mana yang tidak marah bang? Pasti marah manusia itu. Nah sekarang Tuhan diumpamakan dengan binatang domba, itu bohong bang kalau Tuhan tidak marah. Bahkan bang ya, bukan hanya Yesus saja dikatakan binatang domba, Roh Kudus abang juga dikatakan binatang juga, alias burung merpati bang. Ini semua bang, semua. Bahkan Yesus mengatakan umat di luar Bani Israel itu dikatakan gogok bang. Jadi Tuhan abang menghinakan orang-orang di luar Bani Israel, dan sementara abang selaku mengaku pengikutnya, abang pun menghinakan yang namanya Tuhannya. Jadi antara abang dengan Tuhannya, ternyata kedua-duanya saling menghinakan satu sama yang lain bang. Coba abang berpikir ya, berpikir aja di rumah di situ. Gunakan akal di situ, karena yang namanya akal itu harus difungsikan bang. Jangan sampai tidak difungsikan, karena kita tahu yang namanya mahkota seseorang itu adalah akalnya bang. Derajat seseorang itu adalah agamanya, dan kehormatan seseorang itu adalah budi pekertinya. Jangan pernah yang namanya ketika kita berdiskusi kita menggunakan yang namanya nafsu bang. Jangan menggunakan nafsu, tapi gunakanlah yang namanya kesabaran, karena kita tahu yang namanya nafsu bisa membuat seorang raja menjadi budak, sementara yang namanya sabar bisa membuat seorang budak menjadi raja bang. Tadi saya sudah bertanya kepada abang, di sini abang sebenarnya meragukan apa yang harus saya jawab ketika Tuhan diumpamakan dengan domba. Bahkan abang dengan tegas tadi, kalau misalkan orang tua saya dikatakan sebagai kambing, pasti saya akan marah. Bagaimana dengan Tuhan bang? Tuhan pun pasti akan marah bang. Tidak mungkin tidak marah, karena Tuhan itu sesuai di dalam dalil-dalil yang ada di dalam kitab abang. Tuhan mengatakan dia tidak akan pernah yang namanya berubah. Itu pernyataan dari Tuhan langsung, itu firman dari Allah langsung yang mengatakan kalau Tuhan di dalam Maliaki 3 nomor 6, bahwasanya aku Tuhan tidak akan pernah yang namanya berubah. Tidak akan pernah berubah menjadi manusia, tidak akan pernah berubah menjadi domba, tidak akan pernah menjadi apapun juga. Tuhan tetaplah Tuhan. Yesaya 46 nomor 5, dengan siapakah kamu hendak menyamakan aku, mensejajarakan aku, mengibaratkan aku, sehingga aku itu sama. Tuhan tidak mau disamakan dengan apapun juga bang. Diulangi lagi bang, ditegaskan. Bilangan 23 nomor 19, aku bahwasanya aku Tuhan, bukanlah manusia. Jelas di situ bang. Kenapa abang harus membantah ayat-ayat di dalam Bible? Ayat di dalam Bible sudah jelas, ayat di dalam Bible sudah gamblang. Sementara ayat abang tidak ikuti, saya gunakan dengan yang namanya akal. Akal pun abang tidak difungsikan sama sekali. Fungsikan akal di situ bang. Abang punya mata abang difungsikan. Abang Saya kan sudah jawab bang tadi. Diumpamakan apa jawabannya bang? Makanya itu ada luar biasa. Demikian tadi kamu sih ini di mana ya itulah Kristen ya. Ada yang mau menerima ya, dengan lemah lembut itu ya ada, tapi ada juga yang pura-pura lembut namun tujuannya untuk menghina, itu banyak dari mereka. Nah, namun di sini Islam pun ya tidak kurang jeli, tidak kurang akal untuk menelaah dari apa yang mereka sampaikan dengan tujuan mereka untuk menghina itu. Maka dari itu kita memang mesti mesti pandai
untuk mengkanter ataupun untuk membalikkan dari apa yang mereka tuduhkan, apa yang mereka fitnahkan, dan apa yang mereka uraikan dalam kebenciannya melalui lisan-lisan kotornya, lisan-lisan busuknya, ya, dan akal jahatnya itu. Maka dari itu perbanyak kita umat Islam, perbanyak belajar, mesti mengetahui apa visi misi mereka dan tujuan mereka itu apa, mesti kita ketahui. Karena sesungguhnya Allah tidak mungkin berdusta. Allah tidak mungkin salah ketika memberikan pengetahuan terhadap manusia yang berakal. Ketika Allah memberikan informasi di dalam Al-Quran itu, ya, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidaklah akan pernah ridho sebelum umat baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu mengikuti milah mereka dan menjadikan mereka kawan sejati bagi mereka dan menjadikan mereka pemimpin-pemimpin bagi mereka. Itu ya. Jadi ketika kita mengikuti apa yang menjadi kemauan mereka, ketika mereka berbuat salah, mereka berbuat zalim, tetap kita akan membelanya. Nah, itu ya, dengan kemunafikan, ya, dengan segala dengan segala fasiknya, dengan segala kefasikannya itu. Karena hari ini banyak sudah terbukti, ya, orang yang mengaku Islam, ya, di negeri ini ada yang mengaku NKRI, ya, toleransi lah begini, sehingga mereka memusuhi saudaranya sendiri, sesama Islam mereka musuhi, ya, mengajak petikai, yang pada akhirnya orang-orang itu ketahuan bahasanya mereka adalah pembela orang-orang kafir yang hari ini banyak merugikan negara. Nah, itu banyak terbukti hari ini, ya. Itu ada dana haji dibawa lari kabur entah orang yang entah kemana hari ini. Itulah yang sering menyerukan agar memusuhi saudaranya sendiri. Nah, hari ini Allah hinakan dia. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ribdu Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.